Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzalal qur'ana fi syahri Ramadan li ayyakuna hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaqouli ta'ala Syahru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Sebelumnya ngapunten nyun sewu, minta maaf saya duduk di atas ngangkai bapak-bapak sekalian, ngangkai ibu sekalian karena keadaan memaksa untuk seperti ini. Karena kemarin malam Mas Said bilang besok kalau bisa ngajinya pakai proyektor. Oh, ya udah. Terus saya setelah tarawih saya ngajakan ini PowerPoint-nya selesai jam 12 sampai enggak tidur sampai jam 12. Maka kalau bapak-bapak ibu-ibu ada yang tidur kebangetan. Saya aja ngajaknya nanti enggak tidur loh. Masa bapak-bapak ibu-ibu tidur? Wah, saya nanti sakit hati nanti. Ya. Di sini saya ingin membahas tentang peperangan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, yaitu peperangan Badar Kubro atau The Battle of Badr. Ini tulisannya salah ya. Harusnya BATTLE, bukan battle. Ada guru bahasa Inggris enggak di sini? Salah ini tulisannya. Kebalik. Dadak ganti dulu nanti. Nah, kenapa saya ingin mengangkat kisah ini? Sebagaimana yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, Siratul Rijal Madrasatul lil Ajyal, bahwasanya perjalanan hidup seseorang adalah sekolahan bagi keturunan-keturunan setelahnya. Maka kita dapat mengambil hikmah pada kisah-kisah orang-orang sebelum kita. Apalagi ini adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju rahmatallah wal yaumal akhir. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad, di dalam kehidupan Nabi Muhammad ada uswatun hasanah, contoh yang baik bagi siapa saja yang menginginkan rahmat Allah Ta'ala. Perang Badar ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Dan ini terjadi pada bulan suci Ramadan, yang di saat itu telah diwajibkan bagi muslimin untuk berpuasa. Sebagaimana kita sekarang, kita berpuasa. Yang membedakan adalah dulu sahabat Nabi Muhammad SAW ketika puasa di tahun 2 Hijriah, mereka berperang, mereka berjihad fi sabilillah, menegakkan kalimat Allah hiyal ulya, agar tinggi, tidak ada yang menyamainya. Mereka berjuang, meneteskan keringat, tumpah darah untuk meninggikan kalimat Allah. Sedangkan kita, apa yang telah kita lakukan? Apakah seharian kita scrolling HP terus sambil menunggu waktu berbuka? Apakah seharian kita itu cuma main ke alam mimpi? Marilah kita berbenah diri. Terkadang yang ngomong pun juga seperti itu. Ketika puasa belum bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Namun marilah kita sama-sama bergerak bersama memperbaiki amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Jadi sebenarnya perang Badar ini bertujuan untuk mencegah kafilah dagang yang menggunakan modalnya itu dari harta muslimin yang tertinggal di Mekah. Maka muslimin saat itu ingin mengambil hak mereka yang tertinggal di Mekah. Sebagaimana yang saya katakan di pertemuan sebelumnya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengikuti, bisa dilihat di CCTV masjid yang kemarin. Jadi setelah itu ketika kafilah dagang telah lolos, maka Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana pendapat kalian pada keadaan kita kali ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah, mentua Rasulullah, langsung berdiri, ya Rasulullah,
marilah kita maju, kita songsong musyrikin ini, kita tunjukkan bahwasanya kita adalah yang benar, kita adalah kaum yang kuat, kita akan menegakkan kalimat Allah. Jangan sampai kita itu membiarkan kesombongan musyrikin pada diri mereka. Maka Rasulullah memuji, ya Abu Bakar, bagus, jazakallah khairan, silahkan duduk. Yang lain, siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Maka berdirilah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kita harus maju, karena Allah telah memerintahkan untuk itu, dan kami akan berada di belakang kalian. Begitupun juga Al-Miqdad dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kita tahu dari kisah singkat ini bahwasanya ketika ada suatu permasalahan di suatu komunitas, di suatu organisasi, maka ketuanya haruslah atau sebaiknya meminta pendapat para anak buahnya. Jangan ketua, jangan karena ketua dia langsung menentukan pendapatnya. Jangan egois, karena terkadang seseorang ketua membutuhkan masukan dari para anggotanya atau dewan syuronya. Dan juga marilah kita itu saling membantu antara ketua, contohnya takmir masjid dan juga organisasi lainnya, membantu satu sama lain untuk mewujudkan keimanan, ketakwaan di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Setelah Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, Rasulullah masih menunggu jawaban dari kaum Ansor, kaum yang sebenarnya tinggal di Madinah. Tidak ada keterkaitannya dengan hal ini, tidak ada keterkaitannya dengan perang Badar ini. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah pemuka kaum Ansor. Ketika dia bilang ya, satu kota bilang ya. Ketika dia bilang tidak, maka satu kota bilang tidak. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau menunggu pendapat dari kami? Apakah engkau menunggu kami, kaum Ansor berbicara, ya Rasulullah? Maka jika begitu ya Rasulullah, kami, kaum Ansor, dimanapun engkau berada, walaupun engkau membelah lautan, kami akan ikut turut serta kepadamu, karena kami telah berbaiat untuk menolongmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, wahai sahabatku, marilah kita menyongsong jihad fisabilillah ini, bertemu dengan kafir Quraisy yang telah menghinakan agama ini, yang telah mencela kita, yang telah menghinakan Allah Ta'ala. Maka marilah kita songsong perang ini dengan mereka. Perlu kita ketahui, karena alasan awalnya atau tujuan awal muslimin di sini bukan untuk berperang, tapi hanya untuk mencegat kafilah dagang. Maka persiapan yang mereka siapkan bukan sebagaimana persiapan untuk perang. Kita lihat muslimin itu cuma berjumlah 313 dengan 8 pedang panjang, pedang untuk berperang. Jadi di Arab itu ada pedang untuk berperang, ada pedang untuk berjaga-jaga. Kalau pedang untuk berjaga-jaga itu cuma kayak pisau dapur yang besar itu loh. Nah, itu hanya untuk berjaga-jaga, karena mereka suka untuk berpergian jauh, dan ketika di padang pasir untuk menjauhi binatang buas, mereka membawa pedang untuk jaga-jaga tadi. 8 pedang perang, 6 baju perang. Selain 6 itu tidak ada yang memakai baju perang. 70 ekor unta yang dalam sebuah kitab Syiratun Nabawiyah, Ghazawatun Nabi di Al-Jamili dikatakan para sahabat karena perjalanan jauh dan hanya ada 70 ekor unta, mereka bergantian hingga Nabi Muhammad, seorang yang paling mulia di muka bumi ini, beliau bergantian dengan para sahabatnya. Naik unta, Nabi naik unta, habis itu berapa kilo, Nabi turun, Nabi jalan, gantian sahabatnya, naik unta, gantian. Begitu, seorang ketua mau merakyat, bagaimana di Indonesia ini? Seorang ketua, dia merakyat, dia mau merasakan bagaimana penderitaan rakyatnya. Dan kuda perang hanya ada 2 ekor, selainnya jalan kaki, gantian dengan unta tadi. Sedangkan di kafir Quraisy, karena mereka memang berniat untuk menyongsong peperangan, mereka telah menyiapkan 1000 tentara, 700 tentara dari Abu Jahal, pimpinan gembong Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad, dan 300 pasukan Umayyah bin Khalaf dengan 600 persenjataan lengkap. Lengkap itu berarti ada tombaknya, ada dhirohnya, baju besi, ada tamengnya, ada pedangnya, 700 unta untuk bertunggang dan juga untuk makan,
300 kuda untuk kendaraannya. Jadi Abu Jahal ketika diberitahu, wahai Abu Jahal, sesungguhnya Abu Sufyan telah selamat, marilah kita kembali ke Makkah. Oh tidak, dengan sombongnya dia berkata, kita akan pesta di Badar, kita akan pesta setelah kita mengalahkan muslimin, kita akan berpesta di sana agar masyarakat Arab semuanya tahu bahwasanya kafir Quraisy adalah golongan kabilah paling kuat di Jazirah Arab ini, seperti itu. Maka terjadilah peperangan di sebuah daerah bernama Badar. Daerah Badar ini adalah sebuah mata air, ada 4 sumur di sana, 4 mata air di sana. Ketika itu kebetulan Badar itu lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Jadi muslimin lebih cepat sampai, pada malam hari muslimin telah sampai di medan Badar. Ketika itu Nabi singgah di tempat yang tinggi. Karena kalau dalam taktik peperangan, nah jadi kita bisa belajar taktik peperangan tanpa sekolah dengan melihat bagaimana Sirah Nabawiyah mengajari kita. Dalam taktik perang itu kita lebih menang atau lebih menguntungkan jika kita berada di tempat yang lebih tinggi daripada musuh kita. Karena kita bisa mengintai mereka, bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Ketika itu, karena melihat tempat yang tinggi, Nabi dan para sahabat turun di situ, mempersiapkan bekal di situ. Namun ada seorang sahabat yang ahli peperangan juga, dia bertanya, wahai Nabi, namanya adalah Al-Khabbab bin Al-Mundir. Maka saya tulis di sini Al-Khabbab bin Al-Mundir. Dia berkata, maaf Nabi, bukannya saya lancang, saya mau bertanya Nabi, apakah ini atas perintah Allah atau atas keinginan engkau wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, oh tidak, ini hanyalah perkiraan saya, taktik saya. Oh kalau begitu, bukankah sebaiknya kita tidak berada di sini wahai Nabi, tapi kita berada di dekat mata air, di dekat sumur. Karena apa? Wa ja'alna minal kulli syai'in hayy. Air atau air sumur itu adalah sumber kehidupan. Ketika seseorang bisa menguasainya, maka dia bisa menguasai peperangan. Maka pada malam itu setelah perjalanan jauh dari Madinah, para sahabat tidak tidur, tapi mereka menimbun sumur-sumur di Badar. Ada 4 sumur. 1 sumur ditimbun, tidak bisa diambil airnya sama sekali. Sumur kedua juga ditimbun, tidak bisa diambil airnya sama sekali. Sumur ketiga ditimbun, hanya didapatkan sedikit air saja. Yang keempat, muslimin di situ menguasai mata air itu. Inilah taktik perang dari sahabat Khabbab bin Al-Mundir. Maka ketika malam itu hujan pun turun, membasahi muslimin. Hujan di sini adalah hujan yang tolun, gerimis, rintik-rintik, membasahi, menenangkan hati para muslimin. Bayangkan saja Bapak Ibu, ketika kita akan menghadapi pasukan yang 3 kali lipat daripada kita, dengan persenjataan lengkap, bagaimana perasaan kita? Kalau manusia biasa tanpa bimbingan wahyu, dia pasti akan down, pasti akan kena mental kalau bahasa anak sekarang. Dia pasti akan takut dahulu. Maka Allah menurunkan pertolongannya dengan menurunkan hujan. Ketika sudah keringetan, sudah berpeluh-peluh, pliket kalau bahasa Jawa ya. Pliket, habis itu Allah turunkan hujan untuk membersihkan jiwa dan juga badan muslimin dengan hujan yang lembut, rintik-rintik. Dan ketika itu Allah berikan kepada mereka an-nu'as, ngantuk ketika peperangan. Bagaimana bisa seorang itu ngantuk ketika peperangan? Bisa dengan izin Allah Ta'ala. Jadi dia bisa rileks, bisa merasakan ketenangan hatinya sebelum menghadapi peperangan. Jadi kalau ngantuk saat perang itu adalah rahmat. Tapi kalau ngantuk saat ngaji adalah apa? Sebagaimana yang saya ceritakan dulu ya, bagaimana kesalahan paham karena ngantuk saat ngaji, yang asalnya segawon, yang artinya anjing, jadi segorawon. Jadi itu ada pengajian Bapak Ibu yang belum ikut ya. Ada pengajian, itu ustadznya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, segawon itu kan dalam bahasa Jawa, kromo, itu artinya anjing. Segawon itu haram bapak-bapak, ibu-ibu. Oh ya, ada yang ngantuk, tapi dengar setengah-setengah. Ketika dia sadar, tadi apa ya? Segorawon, oh segorawon. Segorawon itu haram gitu kan. Lah, ketika itu dia diajak makan segorawon sama temannya. Terus dia bilang,
oh nggak boleh, segoroan itu haram. Wah, maka kan jadi berabe, masalah kan kalau kayak gini. Ternyata dia ngantuk pas ngaji dan menyampaikan apa yang dia dapatkan seperti itu. Maka marilah kita berhati-hati dalam menyebarkan ilmu ini. Seperti itu. Kembali lagi ke kisah ini, tadi sampai persiapan. Iya, sahabat mendapatkan hujan yang menenangkan hati mereka. Sedangkan di pihak kafir Quraisy mereka mendapatkan hujan yang sangat lebat hingga membasahi baju perang mereka. Setelah berjalan jauh, baju perangnya terkena hujan, tambah berat, tambah susah, tambah payah. Ketika itu datang muslimin bisa tidur dengan nyenyak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perasaan seorang ketua memikirkan anak buahnya hingga dia tidak bisa tertidur. Beliau bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kafir Quraisy ya Allah, dia datang dengan keangkuhannya ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah, yang ketika engkau tidak menolong kami, mungkin engkau tidak akan disembah lagi setelah ini ya Allah. Itu bukan menunjukkan bahwa Nabi putus asa ya, tapi menunjukkan kerendahan hati beliau. Karena tanpa pertolongan Allah, muslimin akan habis sama sekali dan mungkin tidak ada lagi umat bernama umat Nabi Muhammad yang muslim, itu mungkin tidak ada lagi. Maka Nabi menghabiskan malamnya untuk bermunajat kepada Allah hingga rida Nabi, selendang Nabi. Jadi Nabi memakai selendang saking beliau itu berdoa dengan khusyuknya, beliau tidak merasa selendangnya itu terjatuh. Maka sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengangkat selendang itu. Sudah Nabi, cukup Nabi, cukup. Allah akan menolongmu, Allah akan membantumu, Allah akan menolong kita wahai Nabi. Seorang sahabat menenangkan sahabatnya. Maka kita ambil pelajaran juga. Ketika ada saudara kita itu terkena masalah, sedang gelisah, kita sebagai saudara seimannya harusnya bisa menenangkannya, memberikan dia motivasi untuk melanjutkan kehidupan ini. Seperti itu. Setelah keesokan harinya, maka musyrikin Mekah sampai di Medan Badar juga. Sampai di Medan Badar, mereka kehabisan air. Mereka pasti setelah perjalanan jauh membutuhkan air. Maka mereka mencari sumber mata air. Dan ketika sampai di sumur pertama, mereka kaget. Kita kedatangan Muhammad, kita telah kalah. Sumurnya telah ditutupi Muhammad, tidak bisa untuk kita ambil airnya. Mereka panik. Setelah itu, oh itu ada sumur lagi, ada sumur kedua. Mereka pergi ke sumur kedua. Ketika di sumur kedua masih mendapati hal yang sama. Sumur kedua juga telah ditimbun oleh Nabi Muhammad dan muslimin. Tidak bisa kita manfaatkan. Ketika datang ke sumur ketiga, mereka sangat gembira. Wah, ini ada air gitu kan. Mereka sangat senang, tapi padahal airnya sedikit, sedangkan pasukan mereka yang butuh banyak. Maka terjadi goncangan psikologi di sini. Saat itu terjadi perdebatan dan pertempuran antara mereka. Ini adalah taktik perang tadi ya. Ketika mendapatkan air, setelah putus asa tidak dapat air dan mendapatkan air di sumur ketiga, mereka mengedepankan dirinya sendiri. Aku dulu. Padahal airnya sedikit. Terjadilah perpecahan di hati-hati mereka. Ini adalah satu kekalahan di pihak musyrik, di pihak kafir Quraisy. Setelah itu datanglah waktu untuk peperangan. Saat waktu peperangan tersebut berbarislah muslimin dan kafirin. Kalau dilihat itu muslimin cuma 313 sedangkan kafirin 1000. Maka terlihat 3:1. Namun Allah memberikan pertolongannya. Bahwasanya Allah memperlihatkan di mata-mata muslimin itu kafirin sedikit. Untuk apa? Supaya muslimin bisa tenang, bisa menjaga ketenangan hati mereka. Dan juga Allah menjadikan di mata-mata kafir Quraisy muslimin itu sedikit. Untuk apa? Agar mereka itu sombong dan lengah. Allah ini gampang, kita enggak usah mengarahkan semua kekuatan kita, seperti itu. Maka majulah seorang kafir Quraisy yang sangat bengis permusuhannya kepada Nabi, bernama Al-Aswad Al-Makhzumi. Dia maju dengan sok jagoannya. Kalau bahasa Jawa Tengah itu kemaki, dengan kemakinya. Kalau bahasa Jawa Timur itu kemelinti, melete. Kalau bahasa sini apa nggih? Sok jagoan gitu loh. Sok belagak jagoan. Dia itu maju dengan jagoan. Ayo, siapa yang berani? Aku akan membunuh kalian gitu kan. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi, penembak jitu yang kalau dia menembakkan panah 10 sasaran akan terkena 10 sasaran.
Dari jauh dia langsung menggempaskan panahnya dan langsung mati. Kafir Quraisy langsung mati. Langsung end, sudah habis, kesombongannya telah habis. Maka janganlah kita sombong. Ketika kita menyombongkan apa yang kita miliki, Allah bisa saja menghilangkan itu sesaat dengan berbagai cara. Maka setelah itu di Arab biasanya kalau mau berperang ada perang tanding. Nanti untuk apa? Untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul dari mereka di awal, seperti itu. Maka terjadilah perang tanding antara muslimin dan kafirin. Ketika itu kafirin Mekah diwakili oleh Utbah bin Rabi'ah, ayah Hindun, Walid bin Utbah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Datanglah 3 pemuda Ansor untuk melawan mereka. Maka 3 kafir Quraisy tadi berkata, oh ya jangan yang itu cuma anak kecil. Kami ya malu no, masa kami gembong Quraisy berhadapan dengan anak kecil. Mereka sombong lagi, mereka meremehkan muslimin Madinah. Ya jangan, gantilah dengan masyarakat Mekah. Gantilah dengan muslimin Mekah. Jangan dengan anak-anak kecil kemarin sore ini. Maka Nabi mengutus Ubaidillah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi mereka. Ketika Utbah bin Rabi'ah berhadapan dengan Hamzah, sekali tebasan Utbah tumbang, dia mati. Begitupun dengan Ali, ketika dia berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah, sekali jurus Syaibah mati. Itulah kehebatan muslimin. Ketika Ubaidillah bin Haris berhadapan dengan Walid bin Utbah, terjadi agak sengit karena keduanya masih muda, masih minim pengalaman. Maka ketika itu Ubaidillah telah terkena pedang dan Walid juga telah terkena pedang, maka Ali maju untuk menolong Ubaidillah dan membunuh Walid bin Utbah dengan 1 kali tebasan. Maka dalam perang tanding ini muslimin telah menang. Ada suatu motivasi untuk berperang. Kita akan menang, biidznillah kita akan menang, kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan juga di pihak kafir yang terjadi goncangan karena mereka telah kalah, seperti itu. Maka setelahnya terjadilah peperangan yang sangat dahsyat hingga Allah menurunkan pertolongannya dari langit berbentuk malaikat-malaikat hingga Allah mengabadikannya di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-9. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ittastaghitsuna, ingatlah wahai muslimin, wahai Nabi Muhammad, wahai kaum muslimin, ketika kalian meminta pertolongan kepadaku. Fastaghitsuna rabbakum, kalian itu beristighosah kepadaku, kepada pemelihara kalian yaitu Allah Ta'ala. Fastajaba lakum, maka Allah mengijabahi kalian. Anni mumiddukum, maka aku mumiddukum, aku limpahkan kepada kalian, aku tambahi kepada kalian bi alfin minal malaikah, dengan 1000 malaikat murdifin yang berbaris-baris. Jadi ini adalah perang yang diikuti oleh para malaikat, bukan hanya oleh manusia, tapi ada malaikat yang membantu untuk menolong muslimin kala itu. 1000 malaikat diturunkan oleh Allah Ta'ala. Hingga di sebuah kisah Umar bin Khattab mengatakan, ketika itu dia mendengar suara cambuk kuda, padahal tidak ada orangnya. Inilah para malaikat. Dan kafir Quraisy pun mengatakan, seandainya kalian kafir Quraisy yang tidak ikut perang Badar, kalian ikut di perang Badar, kalian akan tahu apa yang kami hadapi. Kami tidak hanya menghadapi manusia, kami menghadapi para malaikat yang datang berbondong-bondong dengan kuda-kuda perang mereka. Maka dapat kita lihat di kisah tersebut banyaknya manusia-manusia, orang-orang kafir Quraisy yang tiba-tiba itu tumbang, tiba-tiba itu langsung mati walaupun belum ditebas oleh muslimin. Dan juga di perang itu Allah berikan pertolongan bagi muslimin dengan kenyamanan, dengan ngantuk juga. Jadi di tengah perang itu bisa ngantuk. Ketika berkecamuk perang bisa ngantuk, dan itu untuk menenangkan hati muslimin. Khalid bin Walid, seorang sahabat, saya lupa namanya, itu sampai 9 kali pedangnya itu jatuh karena ngantuknya tadi. Saking ngantuknya pedangnya jatuh, tapi bukan lengah, karena dia rileks, karena dia itu tenang hatinya. Udkuru nikmatallahi alaikum yauma badrin, ingatlah kalian wahai muslimin nikmat kalian. Saya baca tafsirnya di bawah ini ya. Ingatlah kalian wahai muslimin akan nikmat Allah Ta'ala alaikum atas kalian yauma badrin, ketika hari Badar. Ittatlubuna, ketika kalian mencari an-nasra,
pertolongan dari Allah ala aduwikum atas musuh-musuh kalian. Fastajabalakum fastajaballahu liduaikum. Fastajaballah maka Allah mengijabahi liduaikum untuk doa-doa kalian. Qailan dengan berkata, inni mumittukum bi alfin minal malaikati minas samai yattabi ba'dum ba'da. Inni sesungguhnya aku mumittukum melimpahi kalian bi alfin dengan 1000 minal malaikah dari malaikat-malaikat minas sama dari langit yattabi ba'dum ba'da yang saling mengikuti berbaris-berbaris. Maka datanglah malaikat tadi dan menghancurkan kafir Quraisy hingga pada akhirnya muslimin menang. 70 kafir mati, tewas. 70 yang lainnya ditawan. Yang lainnya selain itu mereka kabur kembali ke Mekah kocar-kacir. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan inilah hari di mana dinamakan dengan yaumal furqan, hari pembeda antara mana yang hak, mana yang batil. Allah memenangkan yang hak yaitu muslimin dengan kemenangan yang gemilang. Walaupun awalnya jumlah mereka sedikit, perlengkapan mereka tidaklah banyak, tapi Allah menangkan mereka. Karena apa? Ada dua motivasi muslimin di sini. Pertama, muslimin saat perang Badar mereka niat ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Ta'ala, mencari surga Allah Ta'ala. Yang kedua, muslimin pada perang Badar mentaati perintah Rasulullah, mentaati semua apa yang diperintahkan Rasulullah. Maka jika kita ingin berhasil dalam menghadapi sebuah kesulitan, utamakanlah dua hal, yaitu bertawakal kepada Allah, mencari ridha Allah, dan kedua adalah mengikuti Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah. Dalam kehidupan ini banyak nilai-nilai Rasulullah yang seharusnya, yang sepatutnya kita pelajari untuk menjalani hidup ini. Maka marilah kita itu lebih mengkaji dalam bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana kehidupan para sahabat ajma'in. Ada berita lagi Bapak Ibu sekalian. Pada saat peperangan Badar ini, Abu Jahal, gembong kafir Quraisy ini mati. Dan yang lebih menghinakan, yang lebih menghancurkan kesombongannya adalah dia dibunuh bukan oleh seseorang yang mulia, tapi oleh dua anak muda dari Madinah. Ibnai Afra, dua kakak beradik anaknya Al-Afra dari suku Ansor. Jadi ada dua pemuda, umurnya 15 sama 16. Ketika itu dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana tahu yang namanya Abu Jahal? Oh, kamu mau menghadapi Abu Jahal? Ya paman, aku itu gatel ketika mendengar bahwasanya Abu Jahal itu sangat sengit melawan Nabi, sangat sengit membenci Nabi. Maka aku ingin membalas itu wahai paman. Kita lihat bagaimana seorang pemuda di zaman Rasulullah memiliki cinta yang sangat dalam kepada Rasulullah. Yang ketika mendengar bagaimana Rasulullah dihina, bagaimana Rasulullah dicela, bagaimana Rasulullah itu diintimidasi, dia terbakar semangatnya untuk membela Rasulullah. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dengan sunnah Nabi? Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita bisa mendapatkan nikmat keimanan ini adalah dengan perantara Nabi Muhammad dan para sahabat yang berjihad menyebarkan agama Islam ini ke seluruh muka bumi. Maka apa balasan kita kepada Nabi? Bagaimana kita bisa dengan mudahnya meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, meninggalkan apa-apa yang dicontohkan Nabi? Maka marilah setelah ini kita introspeksi diri, kita mencontoh kehidupan Nabi, menjalankan sunnah-sunnahnya karena kecintaan kita kepada Nabi dan mengharap ridha Allah Ta'ala. Kembali ke cerita tadi, pemuda ini dua anak kakak beradik ingin membunuh Abu Jahal. Ketika dapat, itulah Abu Jahal. Abu Jahal dikawal oleh 10 barisan berkuda. Abu Jahal 1 barisan mengitai dia, 2 barisan, 3 barisan berkuda mengitai dia, 4 barisan sampai 10 barisan. Namun karena tekadnya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan membalaskan sakit yang dirasakan Rasulullah, 2 anak muda ini walaupun umurnya masih 15-16 berhasil menembus blokade kafir Quraisy dan menjatuhkan Abu Jahal. Ketika Abu Jahal jatuh, dia tidak bisa bergerak apapun. Tapi sayangnya kedua pemuda tadi telah mendapati kesyahidannya. Bayangkan 2 anak muda menghadapi 10 barisan kaum musyrikin dan itu bisa sampai ke Abu Jahal. Maka saat itu kedua pemuda tadi telah menemui syahidnya. Abu Jahal jatuh, tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Datanglah Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat dari Makkah yang dia itu badannya kecil di sana di Makkah dulu juga suka dihina, diintimidasi oleh kafir Quraisy. Maka ketika mendapat Abu Jahal, dia senang banget. Wah ini gembong kafir Quraisy dulu yang nyiksa saya ini. Maka dia memegang kepala Abu Jahal. Abu Jahal, siapa ini? Siapa yang berani memegang kepalaku? Aku adalah pemimpin kafir Quraisy. Wahai Abu Jahal, aku adalah Ibnu Ummi Maktum. Aku adalah Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, celaka engkau. Kafir Quraisy bakal menang. Engkau bakal dihabisi oleh kafir Quraisy. Dia tidak sadar bahwasanya dia telah tidak berdaya dan kepalanya telah dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka dengan mudahnya Abdullah bin Mas'ud membunuh gembong kafir Quraisy Abu Jahal dan menghinakannya seperti itu. Jadi kalau di Arab itu dibunuh saat peperangan, dibunuh oleh pembesar dan dibunuh dengan kurcut atau prajurit kan juga beda rasanya itu. Sejarahnya akan berbeda. Maka ketika Abu Jahal seorang gembong dibunuh oleh prajurit kecil, maka itu adalah sebuah kehinaan yang Allah hinakan untuknya. Maka malah kita itu jangan sampai sombong. Ketika kita memiliki harta, memiliki pengaruh, kan Abu Jahal itu hartanya banyak, badannya bagus, habis itu pengaruhnya kuat. Dia itu sombong, dia mengatakan bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu. Maka Allah buktikan bahwasanya kesombongan manusia itu adalah berarti. Karena al-kibru rida'ullah, kesombongan adalah selendangnya Allah. Barang siapa yang telah menarik selendangnya Allah, yaitu berlaku sombong, maka dia telah menarik, dia telah mempermainkan selendang Allah Ta'ala. Maka Allah akan marah, maka Allah akan membencinya, dan Allah akan memusuhinya. Maka marilah kita hindari sifat sombong, kita bersihkan hati kita di bulan suci ini dengan pembersihan. Sebagaimana yang saya katakan kemarin saat kultum, bulan Ramadan adalah bulan pembersihan jiwa, di mana kita dapat melakukan amal soleh tanpa gangguan dari setan-setan yang biasanya mengganggu kita. Karena setan-setannya baru dibelenggu. Nah, ketika ada yang maksiat di bulan Ramadan, mungkin dapat kita tanyakan, ini kan bulan Ramadan, lah kok kamu nggak dibelenggu? Tanya aja kayak gitu. Kalau dia bisa lolos, maka marilah kita tingkatkan. Selagi masih awal, kita tingkatkan, kita coba membiasakan pada diri kita untuk melazimi amal-amal kebaikan. Mungkin cukup sekian dan dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa aqulu qouli hada rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.